Stunting adalah kondisi ketika anak tumbuh lebih pendek dan perkembangannya terganggu karena kurang gizi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Dampaknya bukan hanya pada tinggi badan, tapi kemampuan belajar, daya tahan tubuh, serta kesehatan jangka panjang pada anak tersebut. Stunting sendiri merupakan indikator bahwa seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan kronis akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi selama masa pertumbuhan paling penting dalam hidupnya. Dampak buruk stunting akan menyebabkan perkembangan anak-anak bermasalah, apalagi ketika mereka dewasa nanti. Salah satunya, mereka akan bertubuh pendek dan kurus. Anak-anak yang kekurangan asupan gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, dan lainnya akan memiliki tubuh yang kurus dan pendek dari anak-anak lainnya. Apalagi mereka akan memiliki rambut, kulit, dan juga kuku yang kering. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki stunting akan memiliki imunitas yang rendah, sehingga mereka akan rentan terkena infeksi dan penyebab penyakit dari bakteri, dan mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari penyakit-penyakit tersebut. Yang ketiga adalah kecerdasan di bawah rata-rata. Penelitian telah membuktikan bahwa anak-anak yang memiliki stunting akan memiliki IQ yang lebih rendah daripada anak-anak seumurnya. Hal ini disebabkan kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan sel-sel otak, sehingga mereka akan lebih susah menangkap pelajaran yang mereka terima di sekolah. Kemudian yang keempat adalah gangguan penglihatan. Anak-anak yang terkena stunting akan lebih rentan terkena rabun senja karena kekurangan vitamin dan mineral dari nutrisi yang tepat bagi mereka. Nah, yang keempat, mereka akan lebih rentan terkena penyakit mental. Hal ini dikarenakan sel-sel otak mereka yang kurang bertumbuh. Mereka akan lebih rentan terkena penyakit mental seperti rasa cemas dan depresi karena tidak menerima baiknya meregulasi emosi mereka dari sel-sel otak yang memang secara sempurna terbentuk di kepala mereka. Yang terakhir adalah rentannya mereka terkena penyakit kronis. Nah, dari imunitas yang rendah tadi, anak-anak yang terkena stunting akan lebih rentan terkena penyakit yang terbilang fatal seperti diabetes, stroke, dan kanker karena imunitas mereka yang rendah tadi. Nah, apa aja sih penyebab stunting itu? Penyebab pertama adalah kurangnya asupan gizi pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Saat anak kekurangan nutrisi, pertumbuhan badan dan perkembangan otak akan terganggu. Alasan yang kedua adalah anak tidak mendapatkan asupan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Yang ketiga adalah saat anak mulai makan makanan pengganti, asupan gizi mereka sering sekali tidak terpenuhi. Alasan yang keempat adalah kebersihan lingkungan yang kurang baik yang menyebabkan anak-anak sering terkena infeksi. Saat anak sering sakit, mereka akan sulit untuk menyerap nutrisi dari makanan. Dan alasan yang kelima adalah kurangnya edukasi gizi pada orang tua anak. Oke, berhubung situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang tidak memungkinkan saya untuk melaksanakan wawancara secara langsung, maka wawancara ini saya laksanakan secara daring. Dan narasumber untuk wawancara ini merupakan mahasiswi dari bidang kesehatan. Halo Kak, selamat malam Kak. Halo Kai, selamat malam Kai. Oke Kak, sebelum aku mulai wawancaranya, boleh dong Kakak kenalin dulu Kakak. Perkenalan diri. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan aku Laila Tuarda, biasa dipanggil Laila, dari Keperawatan Angkatan 24. Oke Kak, jadi kita mulai aja nih ya Kak wawancaranya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, seringkali orang awam tuh bingung membedakan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. Boleh nggak Kakak jelasin perbedaan mendasar antara ketiga hal ini? Oke, itu kan memang untuk stunting, gizi kurang sama gizi buruk tuh emang berbeda Kai. Nah, kalau untuk stunting itu, anak itu lebih pendek dari teman-teman seusia dia tuh. Jadi dari akibatnya kekurangan gizi gitu Kai. Jadi ya dari stunting itu anaknya itu terlalu pendek dari anak seusianya yang lain akibat kekurangan gizi kronis jangka panjang. Nah, untuk gizi kurang itu kekurangan gizi itu masih tingkat sedang gitu, Kai. Nah, ini biasanya itu masih berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan masih bisa untuk diperbaiki atau diobati gitu. Nah, sedangkan gizi buruk ini yaitu kekurangan gizi berat yang ditandai dengan BB dari usianya itu lebih rendah. Nah, itu bisa ditandai dengan gaya tanda klinis seperti
kurus atau edem. Nah, edem itu tuh kayak pembengkakan gitu, Kai. Oke. Kalau kondisi ini tuh diteruskan itu bisa menyebabkan komplikasi. Nah, yang lebih buruknya itu bisa menyebabkan anaknya itu meninggal. Gitu Kak. Oke. Ternyata beda ya Kak. Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Nah, selain postur tubuh yang pendek, apa saja dampak stunting yang paling mengkhawatirkan bagi kualitas hidup anak di masa depan, terutama dari sisi perkembangan otak dan kognitifnya? Mungkin dampak lainnya itu kayak penurunan kemampuan belajar dan konsentrasinya itu lebih rendah gitu. Terus terlambatan dalam perkembangan bahasa dan risiko IQ yang rendah. Oke. Berarti nggak cuma pendek aja ya Kak, yang kelihatan gitu ya Kak? Iya Kak. Oke, yang terakhir nih Kak. Jadi dalam perjalanan tumbuh kembang anak, periode usia berapa yang dianggap paling krusial bagi pencegahan stunting dan mengapa periode itu sangat penting? Nah, untuk usia tuh mungkin dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan sampai anak itu usia 2 tahun. Nah, kenapa itu kan? Karena di situ otak itu berkembangnya lebih cepat gitu. Organ tubuh terbentuk dan dampak kekurangan gizi pada fase ini tuh bersifat irreversible atau sulit diperbaharui di kemudian hari. Jadi memang udah dari awal kehamilan gitu ya Kak? Nah ya, dari awal kehidupan bayi itu muncul bayinya gitu. Oh gitu, berarti nggak tunggu keluar dulu ya Kak bayinya? Oke Kak. Oke, kayaknya untuk sejauh ini pertanyaannya itu aja Kak. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat wawancara aku malam ini. Semoga Kakak dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama Kai. Malam Kak. Kai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, apa saja peran orang tua untuk mencegah stunting terjadi pada anak-anak mereka? Salah satunya adalah pemberian air susu ibu secara eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu. Pastikan anak mendapatkan air susu ibu secara 6 bulan penuh, karena nutrisi terbaik yang dapat diberikan kepada bayi adalah air susu ibu. Kemudian, pastikan orang tua juga memberikan makanan pendamping air susu ibu yang memiliki protein, vitamin, dan mineral yang tinggi dengan dilaksanakan secara tepat waktu dan jumlah yang cukup untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sampai umur mereka 2 tahun. Pola hidup sehat dan bersih. Orang tua harus menyediakan lingkungan sanitasi yang baik, seperti air bersih dan zaman yang sehat, dan juga mengejarkan kebiasaan mencuci tangan untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Pemantauan pertumbuhan rutin membawa anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan untuk melakukan penimbangan berat dan tinggi badan. Penimbangan dan pengukuran wajib dilakukan setiap 1 bulan sekali, sehingga stunting dapat dicegah sedini mungkin. Ayo, sebagai orang tua dan calon orang tua, mulailah peduli dari sekarang. Pastikan anak mendapatkan gizi yang terbaik, periksa kesehatan anak secara rutin, dan jangan pernah ragu dalam mencari informasi yang benar. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Cegah stunting mulai dari keluarga kita.